Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dengan tetap menghormati hasil kerja Founding Fathers tahun 1945. Pada saat perubahan, UUD 1945 dilaksanakan terdapat 7 materi pokok yang disempurnakan oleh MPR sebagai berikut. Yang pertama, aturan dasar mengenai tatanan negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Yang kedua, aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta peluasan partisipasi rakyat sesuai dengan perkembangan demokrasi. Yang ketiga, aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia serta merupakan syarat bagi negara hukum. Yang keempat, aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas. Sistem saling mengawasi dan mengimbangi dengan lebih ketat dan transparan, serta membentuk lembaga-lembaga negara baru guna mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman. Kelima, aturan dasar jaminan konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan bangsa yang sejahtera. Yang keenam, aturan dasar dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan mewujudkan demokrasi. Yang ketujuh, aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan negara Indonesia sekaligus mengakomodasi kecenderungan di masa yang akan datang. Perubahan UUD 1945 dilakukan dalam 4 tahap karena semua usulan perubahan tidak dapat diselesaikan pada perubahan pertama. Oleh sebab itu, MPR menetapkan Ketetapan MPR Nomor 9 MPR 1999 sebagai acuan perubahan selanjutnya. Dengan pola adendum, susunan UUD 1945 setelah perubahan adalah: yang pertama, UUD tahun 1945 yang terdiri dari pembukaan, pasal-pasal, dan penjelasan. Yang kedua, perubahan pertama UUD tahun 1945. Yang ketiga, perubahan kedua UUD tahun 1945. Yang keempat, perubahan ketiga UUD tahun 1945. Dan yang terakhir, perubahan keempat UUD tahun 1945. Berikut ini rincian mengenai perubahan yang dilakukan pada Undang-Undang Dasar 1945, dimulai dari perubahan pertama hingga perubahan keempat, yaitu perubahan pertama pada tanggal 14 sampai 12 Oktober 1999. Panitia Perubahan, Panitia Ad Hoc, PAH 3, Badan Pekerja BP, MPR. Tujuan perubahan untuk memberlakukan perbatasan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden serta memberdayakan DPR. Perubahan 9 pasal dan 13 ayat. Materi pokok perubahan. Yang pertama, bab tentang kekuasaan pemerintahan negara. Yang kedua, bab tentang Kementerian Negara. Yang ketiga, bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan kedua, tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Panitia Perubahan, Panitia Ad Hoc PAH 1 Badan Pekerja BP MPR. Tujuan perubahan untuk memperteguh otonomi daerah, melengkapi pemberdayaan DPR, menyempurnakan rumusan hak asasi manusia, menyempurnakan pertahanan dan keamanan negara, serta melengkapi atribut negara. Perubahan 25 pasal dan 51 ayat. Materi pokok perubahan, yang pertama, bab tentang pemerintahan daerah, yang kedua, bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat, yang ketiga, bab tentang wilayah negara, yang keempat, bab tentang wilayah negara dan penduduk, yang kelima, bab tentang hak asasi manusia, yang keenam, bab tentang pertahanan dan keamanan negara, yang ketujuh, bab tentang bendera, bahasa dan lambang negara,
serta lagu kebangsaan. Perubahan ketiga, tanggal 1 sampai 9 November 2001. Panitia Perubahan, Panitia Ad Hoc atau PAH1, Badan Pekerja MPR. Tujuan perubahan untuk menyempurnakan pelaksanaan kedaulatan rakyat, menyesuaikan wewenang MPR, mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, mengatur impeachment terhadap presiden dan atau wakil presiden, membentuk lembaga Dewan Perwakilan Daerah, mengatur pemilihan umum, meneguhkan kedudukan dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan, serta meneguhkan kekuasaan kehakiman dengan membentuk lembaga baru, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Perubahan 23 pasal dan 64 ayat. Materi pokok perubahan: yang pertama, bab tentang bentuk dan kedaulatan. Yang kedua, bab tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, bab tentang kekuasaan pemerintahan negara. Yang keempat, bab tentang Dewan Perwakilan Daerah. Yang kelima, bab tentang pemilihan umum. Yang keenam, bab tentang hal keuangan. Yang ketujuh, bab tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kedelapan, bab tentang kekuasaan kehakiman. Perubahan keempat, tanggal 1 sampai 12 Agustus 2002. Panitia Perubahan, Panitia Ad Hoc atau PAH1, Badan Pekerja MPR. Tujuan perubahan untuk mengefektifkan fungsi lembaga kepanasehatan dan pertimbangan presiden, menegaskan kedudukan bank sentral, meningkatkan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan jaminan terwujudnya kesejahteraan sosial, menyempurnakan ketentuan dalam melakukan perubahan UUD, serta menyempurnakan ketentuan aturan peralihan dan aturan tambahan. Perubahan 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan, dan 23 ayat. Materi pokok perubahan: yang pertama, bab tentang bentuk dan kedaulatan. Yang kedua, bab tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, bab tentang kekuasaan pemerintahan negara. Yang keempat, bab tentang Dewan Perwakilan Daerah. Yang kelima, bab tentang pemilihan umum. Yang keenam, bab tentang hal keuangan. Yang ketujuh, bab tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kedelapan, bab tentang kekuasaan kehakiman. Kesimpulannya, hasil perubahan UUD NRI tahun 1945 membawa pembaruan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut menegaskan prinsip demokrasi konstitusional, pemisahan dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara, serta peningkatan kedaulatan rakyat. Secara keseluruhan, pembaruan UUD 1945 bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel sesuai dengan semangat reformasi dan perkembangan zaman.